Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh bersyukur kita bisa beribadah pagi ini. Kita tetap di dalam Tuhan, itu adalah bagian yang terbaik dari hidup setiap orang. Alkitab menyatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya selalu berdoa supaya kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Tuhan saat ini. Dan kita menjadi orang-orang yang sedang menanti-nantikan penyataan kerajaan Tuhan di masa yang akan datang, yaitu saat kedatangannya kembali. Yang disebut dengan orang-orang yang berbahagia oleh Tuhan diantaranya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Bapak Ibu, satu tujuan utama kita dalam hidup adalah ingin berjumpa dengan Tuhan kekasih kita. Kita rindu menantikan kedatangannya dan kita tahu bahwa saat kedatangannya Dia akan membuat segala sesuatu menjadi baru, menganugerahkan kehidupan yang sangat mulia, yang sangat indah bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Mari pada saat ini saya ajak kita belajar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan dalam menyampaikan khotbah ini saya berasumsi bahwa semua kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali untuk menyempurnakan kerajaannya yang ada di masa sekarang ini. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, kita semua berasumsi bahwa semua kita yang di sini kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Karena apapun yang kita doakan, apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, tujuannya satu, kita mau siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Amin. Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya kita harus memastikan diri bahwa kita akan bertahan sampai akhir. Jangan sampai pada saat kedatangan Tuhan ternyata kita adalah orang-orang yang ada di luar kerajaan Allah itu. Semua orang biasanya memulai dengan sangat baik. Ingat 3 perumpamaan tentang tanah berbatu, tanah dengan semak duri, dan tanah yang baik. Ketika benih itu ditabur, ketika firman itu ditabur, semuanya memulai dengan baik. Baik yang di tanah berbatu, di tanah yang bersemak duri, di tanah yang baik. Firman itu tumbuh dengan begitu cepatnya, tumbuh dengan begitu baik.
Tetapi tidak semuanya bertahan sampai akhir. Tidak semuanya masuk dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa di tanah yang berbatu karena pencobaan, karena penderitaan saat menantikan kedatangan Tuhan, mereka murtad dan mereka meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang murtad. Amin. Kemudian tanah yang bersemak duri, mereka juga akhirnya murtad meninggalkan Tuhan karena apa? Karena kekhawatiran akan dunia ini, kecintaan akan dunia ini. Kita telah belajar bahwa siapapun juga yang tidak sanggup melepaskan dirinya dari kepemilikannya tidak layak untuk Tuhan. Di kebaktian sore saya tegaskan di surat 1 Yohanes bahwa barang siapa mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Hanya tanah yang baik yang bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Amin. Mari kita menjadi orang-orang dengan tanah hati yang baik. Ketika kita menerima firman, kita bertumbuh, kita berbuah-buah sekalipun dalam pengiringan kepada Tuhan. Banyak sekali penderitaan orang-orang percaya. Banyak sekali penderitaan orang-orang benar. Paulus mengingatkan bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita harus mau menerima penderitaan. Amin. Yesus berkata, barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, tidak mengikut aku, maka dia tidak layak untuk aku. Itu sebabnya sekali lagi saya berasumsi kita seharusnya juga berpikiran yang sama. Dalam setiap doa, dalam setiap ibadah, apapun kegiatan yang kita lakukan, satu tujuan kita mau siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Amin. Kita mau melihat hari itu di mana Tuhan menyatakan diri dan menegakkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, dari teks ini saudara, ini juga ada kaitannya tentang hari kedatangan Tuhan itu. Dari teks ini Tuhan mengajarkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya, bahkan juga kepada kita semua, bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Selama kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tekun. Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Apakah kita adalah orang-orang yang tekun dalam doa? Apakah kita tidak jemu-jemu dalam berdoa? Apakah kita terus berdoa? Ini adalah salah satu perumpamaan yang tujuannya ditunjukkan di depan. Saudara. Menarik sekali ya. Ya, lihat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu, yang menjadi tantangan terbesar untuk kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah saat kita menemukan bahwa Tuhan itu tidak segera menjawab doa. Amin. Amin. Itu masalahnya. Kita sudah doa untuk sesuatu, tapi kok enggak dijawab ya. Kita doa sudah 1 tahun, kok belum juga ada jawaban Tuhan. Dan itu yang sering kali menjadi tantangan yang terberat, sehingga kita menjadi lemah. Sehingga kita menjadi putus asa dan tidak berdoa lagi. Coba bayangkan kalau sekali minta langsung dengan segera Tuhan memberikan. Tuhan, saya sakit nih, saya mau sembuh. Tidak berapa lama kita sembuh. Tuhan, saya butuh uang ini. Besok saya mau begini, mau begitu. Tiba-tiba ada uang, saudara. Kita menginginkan sesuatu, Tuhan saya minta ini. Tiba-tiba Tuhan berikan, wow. Tidak ada seorang pun yang tidak berdoa. Amin. Amin. Semua pasti akan berdoa. Dan kalau Tuhan melakukan seperti itu, waduh, dunia ini akan menjadi apa ya? Kalau semua harapan, kalau semua doa dikabulkan oleh Tuhan dan tidak mempedulikan rencana Tuhan akan dunia ini, semua yang kita minta diberikan oleh Tuhan, wah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi.
Tapi yang jelas kalau itu terjadi, semua akan tekun berdoa. Semua akan mau berdoa. Karena apa? Setiap keinginannya, setiap apa yang didoakannya segera dijawab oleh Tuhan. Tapi berbeda ketika Tuhan sepertinya menunda menjawab doa-doa kita. Itu tantangan yang paling berat untuk kita dapat bertekun di dalam doa. Coba kita membayangkan. Yesus mengajarkan, Yesus memerintahkan supaya kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Saudara, saya selalu mendoakan itu. Dalam satu hari tidak kurang dari 3-4 kali saya terus bertuhan, datanglah kerajaanmu. Saudara, saya rindu Tuhan segera datang. Karena kalau dia datang semuanya akan beres. Amin, saudara. Semuanya akan baik-baik saja. Siapa yang enggak kepingin Tuhan segera datang? Hanya dia yang sanggup menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di atas muka bumi ini. Hanya dia yang sanggup menyelesaikan. Bapak Ibu, kalau jenuh dengan semua pergumulan ini, hanya satu solusinya, Tuhan datang. Ada lagu lama itu. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya dia. Terusnya apa, saudara? Saya capek berjalan. Memang hanya Tuhan yang mampu membuat kita beristirahat dengan baik. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang mampu membereskan masalah-masalah kita. Saya tahu kita semua punya masalah. Dunia tidak akan berhenti dengan masalah. Dunia selalu memberi masalah. Siapa saja. Bahkan kumpulan orang-orang percaya itu juga saling memberi masalah. Hanya saat Tuhan datang semuanya itu akan selesai. Tetapi faktanya apa, saudara? Kita berdoa sudah lebih dari 2000 tahun sejak Yesus mengajarkan itu. Berdoalah supaya datang kerajaan Allah, supaya kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Tapi sampai sekarang juga doa-doa kita belum dijawab. Doa-doa yang didoakan oleh jutaan orang Kristen dan berjuta-juta kali didoakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi sampai hari ini, Tuhan juga belum datang. Dan itu sering kali membuat orang Kristen menjadi lemah. Orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, kadang menjadi lemah karena itu yang didoakan setiap hari. Tuhan, kapan engkau datang? Sampai Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu menuliskan, ya Tuhan segeralah datang. Segera, itu bukan kata-kata yang klise, tapi itu kata-kata serius. Segeralah Tuhan datang. Tetapi orang percaya tidak boleh lemah kalau doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus mengetahui kelemahan kita. Yesus mengetahui bahwa seringkali kita putus asa, seringkali kita jemu. Ada masalah, bukan hanya berdoa, mau ibadah pun seringkali kita lemah. Duh, Tuhan, kurang apa ya saya? Ini saya udah begini, saya udah begitu. Saya pikir saya sudah melakukan semuanya. Katanya minta maka akan diberikan. Katanya cari maka akan mendapat. Tetapi kenapa Tuhan sampai sekarang doaku juga belum dijawab. Pergumulanku juga belum dijawab. Tuhan tahu kelemahan kita dan itu sebabnya Dia memberikan perumpamaan ini tidak hanya untuk para murid tetapi untuk kita semua. Supaya benar-benar kita tidak jemu-jemu berdoa. Amin. Supaya kita selalu berdoa, apapun kondisinya. Dan ini cocok sekali dengan ayat-ayat yang sebelumnya, karena semua orang menantikan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan masih menunda kedatangannya sampai sekarang ini. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, bahwa selama rentan waktu Yesus naik ke surga, sampai kedatangannya kembali, itu manusia itu banyak menolak Tuhan. Manusia mengabaikan Tuhan. Seperti zaman Lot. Seperti zaman Nuh. Firman sudah datang bahwa akan ada penghakiman. Tapi di saat menanti penghakiman itu, saudara,
orang tidak mengindahkan Tuhan, orang melalaikan Tuhan, orang tidak beribadah kepada Tuhan, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada zaman Lot, mereka mengabaikan Tuhan, mereka hidup untuk dirinya sendiri, sampai Lot dibawa keluar dari Sodom dan Gomora, dan api belerang itu diturunkan oleh Tuhan. Di saat itu mereka tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, gereja ini seperti janda ini, saudara, janda miskin ini, saudara ya. Janda sudah ditinggalkan suaminya, saudara. Janda itu dalam konteks waktu itu nggak ada harapannya, saudara ya, nggak punya bantuan hukum, nggak punya misalkan tempat kerja yang cocok untuk mereka. Janda biasanya menderita, janda itu hanya mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Sudah sendiri, sudah susah, ada orang yang bermasalah dengan dia, yang hendak mencari keuntungan dari harta warisannya. Makanya dia mengejar-ngejar hakim yang jahat ini, hakim yang lalim ini, untuk membela perkaranya. Kita juga seperti itu, kita seperti janda ini. Saat ini Tuhan ada di dalam kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun dia tidak meninggalkan kita, tetapi seperti janda ini mempelai pria ada di surga, saudara. Dan selama kita menantikan kedatangannya kembali, kita harus bertekun dalam doa. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena itu yang akan membuat kita setia sampai akhir. Mau setia sampai akhir? Karena saat dia datang kembali, dia menyatakan kerajaannya hanya orang-orang yang setia sampai akhir, yang akan masuk dalam kerajaannya itu. Saudara, mari selama penantian ini, ya, kita mau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan itu. Dan tidak hanya mengenal siapa Tuhan itu, kita mengenal siapa diri kita. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik, karakternya, apa yang dilakukannya, dan kita mengenal diri kita, mengenal keadaan kita, mengenal kebutuhan kita, maka kita pasti akan berdoa dengan lebih baik lagi. John Calvin mengatakan seperti ini, hanya orang-orang yang kenal Tuhan dan kenal dirinya sendiri akan sungguh-sungguh beribadah mengasihi Tuhan. Akan sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari, saya akan menekankan beberapa hal dari teks ini, saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Kita harus komitmen, saudara. Saya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya harus tekun di dalam doa. Nah, Paulus juga mengajarkan hal yang sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Selalu berdoa, terus-menerus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Biasanya orang langsung bertanya, bagaimana saya bisa tetap berdoa? Bagaimana saya bisa terus berdoa? Bagaimana saya bisa tidak jemu-jemu berdoa? Bagaimana saya akan melakukannya? Bukankah semua kita punya begitu banyak kesibukan? Mulai dari bangun pagi hari kita harus menyiapkan rumah, menyiapkan sarapan bagi ibu-ibu. Suami harus menyiapkan pergi ke tempat kerja. Ada begitu banyak urusan. Setelah kerja selesai, harus cuci motor, harus cuci mobil, harus bersihkan rumah, harus membersihkan rumput, dan begitu ya. Kita ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Bagaimana saya bisa memenuhi firman ini untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, untuk tetap berdoa, untuk selalu berdoa? Apakah saya harus bertapa? Masuk ke gua tertentu atau pergi ke hutan tertentu, atau saya masuk sekolah tinggi Alkitab Jember supaya bisa terus berdoa? Saudara, jangan dipikir sekolah tinggi Alkitab Jember nganggur, banyak kegiatan mereka, ke perpustakaan, membaca, membuat tugas, juga membersihkan
kampus yang dicintai itu. Bagaimana saya melakukannya? Bapak Ibu, Yesus adalah teladan terbesar bagi kita. Amin. Yesus teladan terbesar bagi kita. Yesus contoh bagaimana menjalani hidup dalam doa. Bagaimana Yesus hidup bergantung kepada Bapa. Dan itu kelihatan dari doa-doanya. Yesus tidak tinggal di padang gurun, tidak menetap di gua tertentu, atau tidak menyembunyikan diri, atau mengikuti mazhab tertentu untuk terus dapat berdoa setiap waktu. Sebaliknya, Yesus hidup seperti biasa. Yesus hidup sehari-hari. Dia anak seorang tukang kayu, dia bekerja. Dia seringkali keluar untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan sekalipun Yesus tidak sama seperti kita, sekalipun Yesus seharusnya pribadi yang tidak perlu berdoa, sebab dia adalah Allah sendiri, tetapi Yesus selalu berdoa. Amin. Saya pikir-pikir, Bapak Ibu, Yesus perlu berdoa enggak ya? Oh, dia Allah sendiri loh ya. Tapi dia yang seperti itu, dia terus berdoa. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak hidup di dalam dosa. Tidak pernah bergumul dengan dosa. Nggak ada sakit hatinya. Nggak ada kekecewaannya. Nggak ada ketakutannya. Nggak ada kekhawatirannya. Tapi Yesus selalu berdoa. Dia lahir sebagai yang kudus. Dari Allah dia tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Tapi dia terus berdoa. Bahkan dia sering berdoa. Kalau saya tidak menggunakan kata terus, tapi sering berdoa. Bapak Ibu bisa ngecek di Alkitab saat dia dibaptis dan Roh Kudus turun, dikatakan dia sementara berdoa. Amin. Wow. Pada waktu tertentu dia sering pergi sendiri untuk secara khusus berdoa. Sebelum memilih murid-muridnya, dia sepanjang malam berdoa kepada Bapaknya. Saat dia berdoa, Petrus melihat bahwa Yesus berubah rupa. Di situ ada Musa, di situ ada Elia. Sampai-sampai dia berkata, wow, luar biasa pemandangan ini. Baiklah kita membangun 3 tenda, satu untuk Musa, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Sebelum dia disalib, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya itu seperti tetesan-tetesan darah. Saking sungguh-sungguhnya berdoa. Yesus teladan bagi kita. Saudara, sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita tetap bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita tetap bisa berdoa. Sekalipun kita butuh sewaktu-waktu memberi waktu khusus untuk berdoa. Tapi saat berkhotbah seperti ini saya juga terus berdoa. Saya yakin Bapak Ibu duduk di bangku dengan berdoa, Tuhan, tolong, kan begitu. Ini Yesus teladan terbesar bagi kita. Nah, ketika Paulus mengatakan tetaplah berdoa, dia menggunakan kata Yunani adialeitos. Saudara, adialeitos itu artinya constantly, jadi konstan dia. Terus menerus. Tetap berdoa itu berdoa dengan konstan. Unceasingly. Jadi tidak menurun ya, terus. Jadi adialeitos itu juga artinya continually. Continue, terus menerus. Orang Kristen itu doanya harus konstan, amin. Terus menerus, tidak berubah, terus tetap terus. Ya ini diumpamakan seperti kalau seorang tentara kalau lagi berperang ya seperti itu, nyerang nanti mundur sebentar, nyerang lagi, mundur sebentar, nyerang lagi. Demikianlah berdoa, tidak ada henti-hentinya. Saudara pernah batuk menahun, batuk nggak ada berhentinya. Batuk nanti berhenti dikit, batuk lagi, mungkin seperti itu. Ya berdoa. Setiap hari kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan saat kita melakukan apa saja, tapi kita juga butuh waktu tertentu untuk kita berdoa, mengucap syukur, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan
Kalau kita mau benar-benar melakukannya, Bapak Ibu, kita harus punya pengertian bahwa berdoa itu adalah satu kebutuhan. Amin. Berdoa itu bukan pilihan bagi orang-orang yang punya komitmen, pokoknya aku satu hari harus doa 1 jam. Pokoknya aku satu hari harus doa setengah jam. Pokoknya aku harus, ini bukan soal komitmen orang-orang tertentu, tapi ini kebutuhan kita. Ini kebutuhan kita. Karena dengan berdoa, kita ini mengakui ketergantungan kita penuh pada Tuhan. Orang yang nggak berdoa sombong. Orang yang nggak berdoa akan mengatakan, Tuhan, saya bisa. Saya mampu. Terima kasih Tuhan. Saya bisa sendiri kok. Saudara, ada orang yang begitu sombong, ya biasanya orang ateis, saya sampai sekarang masih hidup kok. Saya nggak bertuhan, saya nggak punya Tuhan, ya saya baik-baik saja. Iya sekarang Tuhan masih meluaskan itu, saudara. Nanti saat dia datang, jangan ngomong baik-baik saja karena ada di tempat yang gelap, yang ada ratap dan kertak gigi. Saya mau mengatakan sesungguhnya kita ini tidak sanggup menangani satu persoalan pun tanpa pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat kita selesaikan tanpa Tuhan. Nah, kebutuhan yang seperti itu yang akan membuat kita tetap berdoa. Kenapa Bapak Ibu ada di tempat ini? Karena kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan, saudara. Ya, kadang kita sombong, Tuhan butuh saya. Kalau enggak ada saya, bagaimana gereja ini bisa jalan? Tidak, kita yang butuh Tuhan. Dan semua ini disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Supaya dalam persekutuan dengan Dia, dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita, kita menikmati berkat, kita menikmati pertolongan. Dan di saat-saat kita menantikan kedatangannya yang penuh dengan keadaan yang tidak pasti ini, kita bertahan sampai Dia datang kembali. Amin. Mari kita harus berdoa atau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab itu perintah Tuhan, sebab itu kebutuhan kita. Yang kedua, saudara, saya harus mengatakan bahwa kita ini cenderung lemah ya. Kita ini cenderung putus asa. Ada banyak alasan, saudara, kenapa kita lemah, kenapa kita seringkali putus asa, saudara. Biasanya kita nggak berdoa itu karena kita merasa mampu, seperti yang saya katakan tadi. Kita ini merasa kompeten ya. Apalagi untuk hal-hal yang sudah menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Ya, ibu-ibu yang jago masak nggak perlu berdoa lagi, aku udah masak puluhan tahun, enak tuh. Ya kan? Ada yang berdoa, Tuhan, saya mau masak ini. Berkati Tuhan supaya masakan saya sehat, enak. Ada berdoa seperti itu? Nggak usah banget, pokoknya resepnya tahu, plang, tambah keringat dikit, plung, enak saudara. Ya, masakan jadi enak karena ada keringatnya juga. Nggak, bercanda. Ya tuh. Kayak orang nyetir aja. Istri saya kalau nyetir masih berpikir dia, piye Pak, ini apa nih disik? Ya Pak. Kalau saya nggak lagi, masuk mobil jebrek udah ngerti, kaki saya gerak sendiri, tangan gerak sendiri, jalan itu aja, tidak usah mikir. Bertahun-tahun ya aman-aman saja itu. Makanya banyak orang yang nggak berdoa sebelum nyetir. Apalagi kalau kita diberi talenta khusus, kemampuan khusus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, udah biasa merasa mampu, orang nggak perlu berdoa. Tiap hari tokoku rame, nggak perlu doa juga nggak masalah. Buktinya ini jalan. Itu yang lain tuh orang ateis itu, orang nggak percaya Tuhan itu ya berdoa ya sukses. Melahirkan punya anak, mau mulai rumah, nggak perlu undang pendeta lagi, nggak usah doa wes. Buktinya aman-aman saja. Ngapain sih nyerahin anak di gereja? Apa perlunya sih? Lu anakku udah 5 nih, anak yang kelima apalagi.
Saudara sudah kebiasaan, hati-hati dengan merasa mampu, merasa bisa. Hati-hati kalau kita diberi karunia khusus, kecakapan khusus untuk melakukan sesuatu, saudara. Bahaya, dan itu sering kali membuat kita jauh dari doa. Kami kalau pergi sama ibu gembala, sampai 2 kali, dari satu tempat sudah masuk lagi, ayo doa, udah. Nanti mampir berapa lama, masuk lagi. Doa. Harus begitu. Amin Bapak Ibu. Bahkan mungkin, maaf, untuk hal-hal rohani sekalipun kita yang merasa biasa nggak usah melakukan. Aku biasa song leader kok, aku biasa main musik kok. Ngapain sih doa khusus, ngapain puasa untuk melakukannya. Aku sering khotbah kok, jam terbangku udah ribuan jam. Berapa banyak khotbah yang telah aku lakukan, berapa banyak catatan khotbah, berapa banyak video, banyak nggak usah doa. Kalau sudah begitu biasanya orang enggak selalu berdoa. Biasa kok. Kadang istri saya kalau goda saya begini, Pak, gak ngredeg kok. Ada acara di mana kan dia selalu saya ajak, saudara. Enggak ngredeg? Enggak tuh, tapi tidak berarti saya tidak berdoa. Amin Bapak Ibu. Udah biasa kok. Saya bersyukur karena tiap Jumat, Sabtu saya stresnya cukup berlebihan. Karena apa? Kadang saya berpikir, Tuhan, kemarin saya dengar khotbahnya kok nggak enak, kepanjangan. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya khotbah besok ini? Temanya cocok enggak? Bagaimana saya menyampaikannya? Duh Tuhan, kadang saya nggak bisa tidur cepat Sabtu karena kepikiran, saudara. Dan saya bersyukur bahwa saya selalu kadang merasa gagal, saya selalu merasa tidak mampu, persiapan saya kurang baik. Justru itu yang membuat kita berdoa. Amin. Nari gampang kok, biasa. Tidak usah sembahyang. Kok repot-repot sih buat persekutuan doa khusus choir, khusus pemain musik. Karena kita merasa mampu, ini bahaya. Pelayan berjaman suci itu berdoa terus itu sebelum pelayanan. Loh saudara, kita ini sedikit kesalahan sudah hancur kita. Amin. Amin. Hati-hati. Kalau kita sudah merasa biasa, merasa bisa, merasa mampu. Hanya orang yang rendah hati yang menyadari kebutuhan Tuhan yang akan selalu berdoa. Sebelum latihan berlutut, sungguh-sungguh berdoa. Sebelum pergi bekerja, berdoa dengan sungguh-sungguh. Hati-hati dengan perasaan mampu, rasa bisa. Itu membuat kita tidak berdoa. Nah, tetapi ada alasan yang lebih utama dari hal itu, yaitu apa? Ketika kita melihat bahwa Tuhan itu tidak segera menjawab doa kita, seperti yang saya katakan tadi. Dalam konteksnya, kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya di pasal yang ke-17, sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, konteks ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang Farisi bertanya, kapan, bila kerajaanmu datang? Dan murid-murid tahu bahwa mereka juga menantikan kerajaan Tuhan datang. Dan Yesus berkata, ada waktunya bahwa kamu menginginkan untuk melihat hari-hari anak manusia, tetapi satu hari itu kedatanganku kembali kamu tidak akan melihatnya. Dari konteks itu Yesus berkata, sementara kamu menantikan itu dan kamu juga belum melihatnya sampai sekarang, hendaklah kalian selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Sama seperti kita, berapa tahun kita ikut Tuhan, berapa banyak janji-janji Tuhan telah kita dengar, telah kita terima, kita telah percayai, terutama janji kedatangannya. Tapi sampai hari ini juga, belum juga dia datang. Saudara, ada komedian yang ngomong gini, gereja itu ngawur. Kok doanya Tuhan segeralah datang. Kalau Tuhan datang, hancur kita, selesai nih bumi. Memang itu tujuannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi yang follow saudara,
Yang nge-like itu puluhan ribu. Nah, memang doa kita, Tuhan datanglah. Karena kalau dia datang, dia akan menjemput kita dan akan menghakimi dunia ini. Amin. Itu tujuannya, itu yang kita nanti kok malah dianggap goblok. Maaf, ini bahasanya dia. Kalau dia datang, habis. Kok berani-beraninya loh. Apakah kita tidak berdoa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Apakah kita tidak berdoa, segeralah Tuhan datang. Kita melihat di sini ya, orang-orang yang fokus pada kebenaran atau fokus pada keinginannya sendiri. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang fokus pada kebenaran Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin dunia tidak mendukung kita, memang mereka nggak ngerti. Kita kumpul di sini untuk satu, supaya kita diperlengkapi dan siap menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Lebih atau kurang dari itu sia-sia, saudara. Kalau kita dalam hidup ini hanya mengharapkan berkat-berkat Tuhan untuk hidup sekarang ini, semuanya tidak ada artinya. Karena langit dan bumi akan berlalu, semua akan ditinggalkan. Hanya orang percaya yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kita. Jadi selama Tuhan ada di surga sekarang ini memerintah, memang rohnya diberikan sama kita. Orang-orang percaya akan diolok, dihina, menderita, kan begitu saya. Ya, saya pernah sampaikan bahwa orang Kristen itu dapat mengharapkan penderitaan. Jangan berpikir nggak ada penderitaan. Nuh menderita selama dia menantikan air bah itu datang. Dia memberitakan kebenaran, akan ada banjir besar. Tetapi tidak datang-datang juga. Kalau Nuh tidak sabar, Nuh tidak beriman, maka tidak jadi itu bahtera. Dan kalau kita tidak sabar, tidak beriman akan kedatangan Tuhan kembali yang begitu cepat, seperti kilat memancar dari ujung langit satunya ke ujung langit yang lain, kita nggak akan siap pada waktu kedatangannya. Saudara, kalau hari-hari itu datang tiba-tiba kepada kita, kita nggak ada di dalam kerajaan Allah sekarang ini, kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Semuanya akan menjadi terlambat kalau kita tidak selalu ada di dalam Tuhan. Amin. Inilah kebutuhan kita kumpul seperti ini, seperti itu. Ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, ada dua tokoh di sini. Yang pertama adalah seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mempedulikan orang lain selain dirinya sendiri. Bahkan dia tahu kalau dirinya jahat, saudara. Setelah dia diganggu oleh janda itu, sekalipun aku jahat, aku akan membenarkan dia supaya dia tidak menyusahkan aku selama beberapa minggu ini atau selama beberapa bulan ini, saudara. Yang kedua adalah seorang janda miskin yang tidak punya pengharapan, yang punya masalah. Dan dia datang kepada hakim yang jahat ini. Saudara, hakim ini berpikir, kasus janda ini tidak menguntungkan, pasti dia nggak bisa ngasih uang saya ini. Sudah, tolak aja. Dia tolak karena tidak menguntungkan bagi hakim ini. Tapi karena terus menerus diganggu. Pagi sebelum dia datang ke kantornya, perempuan ini sudah ada. Siang pas mau makan siang, perempuan ini sudah ada. Malam dia mau sampai rumahnya, sudah ada di depan pintu rumahnya. Besok lagi pagi begitu, siang begitu, malam begitu. Bayangkan 3 minggu seperti itu. Stres, saudara. Sampai akhirnya hakim ini mau membenarkan janda yang miskin ini. Saudara, ada penundaan. Amin, Bapak Ibu. Dan itu salah satu alasan yang utama kenapa seringkali kita menjadi lemah. Lalu bagaimana seandainya doa-doa kita ditunda oleh Tuhan, tidak segera dijawab? Apa yang perlu kita lakukan?
Apa yang perlu kita pikirkan? Apa yang perlu kita bangun? Bapak Ibu, jawaban dari doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan adalah kita harus kenal betul siapa Tuhan, kenal betul siapa diri kita, karena itu akan menolong kita untuk tetap kuat dengan mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri kita. Amin. Kita membutuhkan pandangan yang benar tentang siapa Tuhan itu. Bapak Ibu, adalah salah kalau kita berpikir Tuhan itu seperti hakim yang jahat ini. Salah kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti hakim yang tidak menghormati siapapun ini. Itu akan bertentangan dengan gambaran Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Bapa yang penuh kasih, Bapa yang lembut, Bapa yang sayang seperti orang tua sayang kepada anak-anaknya. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk membandingkan saja. Ya, contoh yang jelek untuk menggambarkan yang baik. Kalau yang jahat aja pada akhirnya meluluskan juga atau membenarkan juga, menolong juga, membela juga, apalagi Bapa kita yang baik. Loh, nggak ada amennya. Kalau hakim yang tidak takut akan Allah ini, hakim yang tidak menghormati siapapun ini, pada akhirnya dia mengabulkan permohonan janda ini, apalagi Bapa kita yang penuh kasih sayang itu. Saudara, kita tidak perlu ragu, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Ya, saudara, ini contoh yang sangat penting dan Yesus berkata seperti ini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lihat, ada beberapa hal tentang Tuhan yang tidak seperti hakim yang lalim ini. Saya coba membandingkan dengan hakim yang lalim ini. Tentunya perbandingan terbalik. Saudara, Allah kita itu Allah yang mempedulikan kita. Amin. Dia tidak hanya peduli, dia mau menolong kita. Ya, coba Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, Bapa Tuhan itu sayang kita. Makanya kalau mungkin doa kita sementara ini belum dikabulkan, jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa, sebab Tuhan sayang sama kita. Lihat, Mazmur 103 ayat 3, Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Yesaya 49. Ya, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Ini kata Sion, kata Israel. Dan Tuhan telah melupakan aku. Lalu apa kata Tuhan? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Tuhan peduli. Jangan ragukan itu. Dalam pergumulan kita sekarang sebagai gereja Tuhan yang sering kali menderita, dan mungkin Tuhan tidak melepaskan kita sekarang atau dengan segera menjawab kita. Katakan, Allah peduli, Allah. Oh, kebalik ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadap. So enjoy lah. Saya senang ada seorang saudara, saya bilang, gini-gini ya, maaf ya, sudah enjoy aja lah Pak Pendeta. Wah, Tuhan mau berkata sama saya, enjoy aja, I love you. Amin. Aku sayang kamu, aku peduli. Tidak usah khawatir. Bahkan kepada gereja yang menderita, saudara, melalui Petrus Tuhan berkata apa? 1 Petrus 5 ayat 6-7, ini penting untuk kita. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Ini dalam penderitaan. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Tuhan yang memelihara kamu.
Amin. Saudara, Tuhan itu mempedulikan kita. Dia sayang dan dia pasti memelihara kita. Makanya Petrus mengatakan, Tuhan yang memelihara kamu dengan kekuatan Allah yang sangat besar itu akan meneguhkan kamu sehingga engkau tidak bercacat celah dalam kedatangannya kembali nanti. Saudara, bahkan saat kita menderita sekalipun, ingat, Tuhan itu peduli. Dia bukan seperti hakim yang jahat itu, yang enggak peduli. Bukan seperti hakim yang tidak menghormati siapapun. Dia peduli dan dia mengasihi kita. Lalu siapa Tuhan, saudara? Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda menjawab doa kita karena dia tidak peduli atau karena dia tidak punya kuasa untuk menolong kita. Hakim ini menunda permohonan janda ini karena apa? Karena dia tidak peduli. Karena dia egois. Tapi kalau Tuhan menunda menjawab doa kita, sekali-kali bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia tidak sanggup untuk menolong kita. Saudara, seringkali kita tidak memahami alasan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak segera menjawab? Seringkali kita tidak bisa memahami kenapa Tuhan tidak datang-datang juga sampai sekarang. Tetapi yang kita tahu, Tuhan itu peduli dan kuasa menolong kita. Tuhan itu dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Amin. Dari apa yang dapat kita bayangkan. Dia Maha tahu. Dia bisa menolong saya di Jember ini. Dia juga bisa menolong anak-anak saya di Jogja, di Bantul, di Salatiga. Karena dia ada di mana-mana dan dia Maha kuasa. Jadi jangan khawatirkan semua hal, saudara, rugi, capek. Kalau saya disembuhkan di Jember, anak saya yang sakit di Jogja juga disembuhkan oleh Tuhan. Kan begitu. Mungkin keluarga ada di luar negeri, ada di luar pulau, tapi jangan sampai ada yang di luar Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dimanapun Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, Tuhan mau memberikan kepada kita apa semua yang kita butuhkan. Tuhan gak pernah akan kekurangan berkat. Amin. Kita orang tua kalau sudah anak mau ini, mau itu, butuh ini, butuh itu. Tahu-tahu lihat saldo, loh kok entek. Saldo Tuhan gak pernah habis, saudara. Amin. Amin. Seluruh dunia minta dari Tuhan. Tuhan gak akan kehabisan sumber. Karena dia memiliki segala sesuatu. Nah, kemudian pahami bahwa kalau Tuhan itu menunda, itu selalu untuk kebaikan kita. Amin. Selalu untuk kebaikan kita. Sekalipun kita mungkin tidak percaya, kita sekarang ini gemes, Tuhan kok lama ya. Tapi karena Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha baik, Maha bisa, Maha ngerti. Saudara, kita harus tahu bahwa itu untuk kebaikan kita. Bukan seperti hakim yang lalim ini, hakim yang jahat ini. Alasan dia membenarkan janda itu karena apa? Dia udah kecapean, saudara, diganggu. Saudara, kalau saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak terganggu. Amin. Aku tidak mau orang ini menyerang aku. Kalau dalam bahasa aslinya lagi keren. Kayak mau memukul dia, menghajar dia, memukul kepalanya. Tapi ini hanya sebuah kiasan aja. Tapi tidak dengan Tuhan. Kalau Tuhan menunda sesuatu karena Tuhan memikirkan kebaikan kita. Ya, Dia memikirkan kebaikan kita. Lihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang menanti-nantikan kedatangannya. Bapak Ibu ingat kenapa dia menunda untuk datang ke rumah Marta dan Maria saat Lazarus sakit. Karena itu untuk kebaikan keluarga ini, untuk kebaikan banyak orang. Amin. Lihat. Kenapa dia menunda-nunda? Banyak begitu jawaban doa dari orang-orang di Alkitab. Semua untuk kebaikan umat Tuhan. Dan percayalah Tuhan itu akan segera membenarkan kita. Amin.
segera akan menjawab doa-doa kita. Ya, dia berkata seperti ini. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan mengatakan tidak mengulur-ulur waktu. Tuhan akan segera membenarkan. Apa waktunya segera? Ini udah lama loh Tuhan. Udah 2000 tahun lebih loh engkau tidak datang. Kami berdoa loh setiap hari. Loh Tuhan, ini loh pergumulan aku doa udah setiap hari loh. Udah 1 bulan loh ini. Udah 2 bulan loh ini saudara. Jawaban apa yang dimaksud dengan segeranya Tuhan itu segera sesuai waktunya Tuhan. Amin. Segeranya Tuhan itu bukan segeranya kita, segeranya waktu Tuhan. Ingat saudara, di hadapan Tuhan itu 1 tahun, 1000 tahun bisa menjadi 1 hari bisa 1000 tahun. Seperti yang Petrus katakan seperti itu, waktu kita bukan waktu Tuhan. Makanya percaya saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti kita nyanyi itu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Lihat, dia itu janji sama Nuh, buat bahtera ya, akan ada banjir. Berapa tahun saudara waktu janji itu diberikan sampai ada banjir? 100 tahun. Siap menunggu jawaban Tuhan 100 tahun yang akan datang? Pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berapa dia nunggu? 25 tahun. Waktu Allah memberi penglihatan atau mimpi kepada Yusuf bahwa ayahnya dan seluruh saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Berapa dia menunggu lama? Lama saudara, umur 20 tahunan dia masuk penjara sampai dia menjadi orang satu di Mesir. Orang dua di Mesir. Allah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi kapan dia melakukannya? 400 tahun setelah perbudakan. Dan setelah Musa dipilih oleh Tuhan, masih butuh lagi 40 tahun lagi Musa di padang gurun untuk dia siap membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia berjanji bahwa Mesias akan datang 400 tahun setelah Nabi terakhir, saudara. Jadi kalau ada apa-apa soal, loh Tuhan katanya segera, itu segeranya Tuhan, saudara. Jangan dipikir segeranya Tuhan itu segeranya kita. Seperti orang-orang di desa itu beda dengan di kota. Saya mau tanya ya, rumahnya si A itu di mana? Oh di sana Pak, di desa mana? Dekat apa jauh? Dekat aja kok Pak. Ternyata berkilo-kilo, saudara. Ini dekatnya orang kampung itu beda dengan dekatnya orang kota. Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Nah lalu bagaimana dengan kita saudara? Kita itu seringkali kecewa, putus asa saat-saat kita dalam penderitaan. Nah ini saudara. Seperti janda ini ketika ada masalah, waduh saudara. Dia stres, dia langsung cari pertolongan, cari solusi. Tapi demikianlah kita. Tapi carilah solusi kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Yesus, bawa masalahmu terus dalam doa. Sekalipun mungkin jawabannya tidak segera sesuai dengan waktunya kita. Janda ini tidak memiliki lawyer, saudara, untuk menolong dia menyelesaikan masalahnya. Dia langsung tembus ke hakim. Dia nggak pakai lawyer. Tapi kita punya lawyer, kita punya pengacara, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kenapa tidak berdoa? Janda ini nggak punya pengharapan. Karena hakimnya jahat, hakimnya tidak menghargai siapapun juga. Tapi kita punya janji-janji Allah yang begitu luar biasa. Kita punya Allah yang baik, kenapa kita tidak terus berdoa? Mari saudara, kita tetap terus berdoa. Bahkan kita harus tetap selalu percaya kepada Tuhan. Sekalipun jawaban itu kok sepertinya nggak datang-datang ya.
Jangan kecewa sedikit pun, sebab iman dibutuhkan. Iman dibutuhkan. Ingat saudara, ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan itu mau membenarkan orang-orang pilihannya. Tetapi perhatikan, tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Saudara, harus diakui bahwa saat dia datang, banyak yang sudah kecewa, banyak yang sudah putus asa, dan kita berdoa itu tidak terjadi di antara kita. Ketika dia datang, dia mendapati kita sebagai orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudara, jangan Bapak Ibu ragu. Sekalipun doa kita belum dijawab, sebab kita ini orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Kita orang-orang pilihannya Tuhan. Ya, lihat ayat yang ke-8 lagi. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kita ini pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Amin. Jadi kalau kita sekarang ini percaya Tuhan, kita percaya Yesus, kita ada di gereja ini, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan memilih kita dengan segala keberadaan kita. Tidak ada seorang pun yang karena kriteria tertentu menyebabkan dia layak dipilih oleh Tuhan. Semua telah berdosa, semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dia tetap memilih kita. Maka yakinlah ada begitu banyak kekurangan kita, ada begitu banyak kelemahan kita. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, itu semua karena pilihannya. Saudara, Tuhan memilih kita itu jaminan bahwa dia pasti akan membenarkan kita. Amin. Amin. Memang ada kalanya Tuhan meminta kita berhenti berdoa atau berhenti mendoakan sesuatu seperti Paulus. Jangan terus meminta, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tapi dalam hal ini, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, mari kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Karena Allah kita mempedulikan kita, dia pasti akan membenarkan kita dengan segera.